Kira-kira Ustadz mau nggak kalau punya istri dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Sholawat serta salam tidak lupa marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan hari ini balik lagi sama kita di Kane. Jadi gimana nih, Bon? Ya, jadi kita bingung nih, dari kemarin kan bintang tamu yang cewek udah, terus dari yang pengalaman profesi juga udah, ngopi-ngopi yang kemarin juga ada yang musisi apa. Ya, jadi bintang tamu ini namanya Ustadz Fikri Hairudin. Ya. Jadi beliau ini adalah anak salah satu dari Ustadz kesayangan kita, almarhum Syahrul Syah. Terdengar suara dari masjid ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, benar. Nah, almarhum Syahrul Syah ini dulu pernah menjadi juri di Dai Cilik. Dai Cilik. Iya. Nah, ini anaknya yang kita interview kali ini gitu. Nah, soalnya si Fikri ini nih menjadi ustadz udah melalang buana ya, kemana-mana gitu, sampai Atin, Kubamas, Istiqlal udah pernah didatengin semua sama Fikri. Insyaallah. Masyaallah, amin, barokah Allah. Udah Allah. Langsung aja mungkin panggil ya Pak Ya. Fikrinya. Daripada kita mau waktu Ya, bisa. ya, Udah, kita persilakan untuk Ustadz. Fikri. Yeay. Boleh diperkenalkan dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibilang tadi udah diperkenalkan ya, namanya Fikri. Sebenarnya sekarang udah pakai nama almarhum juga. Iya. Jadi sekarang udah diganti, ya nggak diganti sih sebenarnya, cuma ditambahin. Jadi nama almarhum ditambahin ke nama belakang. Jadi Fikri Syahrul Syah. Fikri Syahrul Syah. Iya. berkah ya. Amin. Ya, insya Allah biar berkah. Jadi gini Ustadz, ini kan Ustadznya ini kan masih muda nih. Apakah kita kan kayaknya seumuran nih Cul sama Ustadz Fikri? Tidak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Nah, kalau misalnya seandainya kita manggil nama atau apa, nggak apa-apa nih. Oh, nggak apa-apa. Apa pengennya dipanggil Ustadz gitu? Nggak usah. Kita Berarti santai emang, aja. soalnya kalau dilihat dari Instagramnya apa Ustadz Fikri ini gaul gitu Cul. Iya. Iya. Kayak Ustadz yang di Bandung tuh siapa? Hanan Ataki. Hanan Ataki. Iya. Gue sering nonton juga lo kayak gitu. Sering, karena Bagus, ya, bagus. bagus tuh. Iya. Bagus kan itu? Bagus. Banyak banget itunya. Iya. Yang bisa gua ambil. Ya udah gini nih Ustadz, kita jadi pengen ya ngobrol-ngobrol aja sih. Kan kita juga lagi bulan Ramadan juga. Iya, lagi bulan suci ya. Bulan suci tapi juga diterpa sama musibah COVID-19 ini. Corona ya. Corona. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, mau tahu nih, ini Ustadz Fikri ini apa Mas Fikri ini bisa menjadi Ustadz itu gimana ceritanya gitu? Oh, jadi sebenarnya dulu awal-awal itu udah ngikutin almarhum sebenarnya. Tapi karena memang awalnya kan masuk ke kampus juga, kampusnya jurusan ngambil jurusan teknik. Oh, di teknik. Iya, jadi sempet teknik, ngambil teknik telekomunikasi. Itu di Bandung kuliah. Oh, Nah, kemudian akhirnya karena almarhum minta anaknya ada yang nemenin dakwah ya, akhirnya ya udahlah ngalah, pindahlah ke Jakarta kan. Jakarta. Tinggal sekarang di Bogor. Ya udah dari situ, semenjak itu udah kemana-mana sama almarhum, udah 2-3 tahunan lah. Oh, bareng. Ikut bareng terus, nemenin beliau. Akhirnya udah beliau menaruh harapan, mudah-mudahan ada yang terusin perjuangan dakwahnya kan. Akhirnya kemarin ternyata Allah berkehendak lain. Iya, tahun lalu tuh sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kebetulan hari raya Idul Fitri kita ada jadwal bareng tuh. Beliau jadi khotibnya, Ane jadi imamnya. Oh. Imamnya ya. Itu di Joglo. Joglo.
Tapi Allah berkehendak lain. Jadi beliau, kita masih makan bareng jam 3 pagi tuh. Jam 3 pagi makan bareng. Beliau minta naik ke atas, minta sholat qiyamul lail. Sama mandi, siap-siap lah. Qiyamul lail Qiyamul tahajud. apa? Oh, tahajud. Nah, di sepertiga malam. Sholat di sepertiga malam. Ya sebelum subuh, sebelum subuh. Sering baca-baca, makanya cuy. Bagus. Sering baca. Gaya banget lu. Udah baru tahu sekarang lu. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah itu ternyata habis subuh nggak turun-turun nih ibadah subuh. Rencana kan mau jalan. Nah, udah akhirnya aneh naik ke atas, ngeliat ternyata almarhum udah meninggal di atas sejadah. Itu tepatnya jam berapa tuh? Itu sekitar karena memang meninggalnya sedang sholat ya, antara sholat qiyamul lail atau sholat subuh. Mantap banget ya berarti. Tapi kalau misalnya meninggal sholat itu katanya apa? Husnul khotimah katanya. Insya Allah. Nah, Gue pengen banget ya, gue meninggal kayak gitu lagi keadaan sholat. Nah, pengen gua sebenarnya tuh Bisa nggak kita sih itu kayak bisa. gitu bisa ya? Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ahli maksiat akan meninggal pada saat kita sedang berbuat maksiat. Mati gancet. parah tuh gitu. Kayak kucing gitu. Iya. Ahli ibadah akan meninggal saat beliau sedang beribadah. Ahli tahajud akan meninggal saat sedang sholat tahajud. Ahli zikir saat kita sedang sholat zikir. Zikir, Nah, kita udah tahu kan. Berarti balik lagi ke Nah, balik lagi ke kebiasaan diri ya. kita. Berarti emang kalau ahli zina Nah, bisa jadi meninggal bisa karena jadi zina. ketika sedang berzina. Mungkin karena Astagfirullahaladzim. keseringan zina jadi Ya. mungkin sakit perut atau Nah, apa bisa ya. jadi lagi berhubungan pantat. dengan orang yang tidak muhrim kan. Tiba-tiba Allah cabut, astagfirullah. Itu udah bener-bener Ya pokoknya udah su'ul khotimah. Ya. Su'ul. Lagi gini kan, nuang, astagfirullahaladzim. Jangan dah. Jangan. Ya, tinggal kita lah yang milih lah itu. Benar. Harus dengerin baik-baik nih coy. Nah, jadi gini Tat, sebenarnya apa sih yang memotivasi gitu kan dibalik semua dibalik kan umur juga masih muda gitu kan, apalagi nafsu juga ya maksudnya Masih warna-warni masih kemana-mana, masih pengen iya. main pengen apa tapi Pak Ustadz nih lebih memilih untuk berdakwah gitu. Apakah memang ada sedikit amanah dari almarhum atau gimana? Soalnya memang latar belakang Ustadz Fikri ini dulu memang tahu gue sih cuy ya, memang ya nggak ini banget gitu kan, nggak terlalu mendalami gitu. Iya, masih kayak bisa buat nongkrong. gitu. Sekarang udah bener-bener liat Instagramnya udah kemana-mana dakwah gitu. Itu faktor apa tuh kira-kira? Faktornya yang pertama itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bon, jujur. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin. Min shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Itu tuh kalau kita nanti sudah meninggal dunia, itu putus tuh segala amalan kita tuh. Kecuali 3. Nah, itu yang pertama apa? Sodako jariyah. Sodako. Lu kita nih, Dicul, lu punya uang 50.000. Gimana caranya biar kita dapat pahala yang bakal ngalir terus kalau kita udah meninggal? Gampang, beli Al-Qur'an, kasih ke penghafal Al-Qur'an. Itu minimal itu orang menghafal Al-Qur'an sekali baca, nggak mungkin cuma sekali baca doang. Iya sih. Dia untuk menghafal Al-Qur'an itu pasti terus-terusan dia baca. Nah, itu selama dia baca pakai Quran kita, wah itu pahalanya ngalir terus ke kita. Nah, Kayak terus bisa contohnya kayak kita ngasih orang sejadah gitu. dipakai buat sholat. Sholat, Nah, itu ngalir terus. Ngalir terus. Nah, itu makanya itu nggak terlalu mahal kita bersedekah, Tapi nggak terlalu iya. besar, tapi pahalanya luar biasa. Oh, gitu. Nah. Tapi gini Ustaz, kalau misalnya gue yang rasain setiap hari nih ya, misalkan gue lagi berdua sama Dicul nih, misalkan sholat nih gue nih sama Dicul, pasti nahan ketawa mulu sama dia. Itu. Dia nggak mungkin gue dana banyak dari dia kali ya, atau unsur-unsur setan hinggap semua ke Dicul gitu. Pasti kalau lagi sholat dia langsung, padahal nggak ada hal lucu Cul ya, kalau kita lagi sholat. Iya, tapi kok bisa kayak ketawa ya? ketawa Kenapa ya? gitu. Itu balik-balik kepada diri kita. Jadi kalau kita mau sholat yang khusyuk, pertama kita jadikan sholat yang kita kerjakan saat itu adalah sholat yang terakhir buat kita. Oh, jadi mindsetnya emang harus kayak gitu ya. Nah, mindsetnya kita ubah kayak gitu. Ini tuh sholat yang terakhir buat kita. Misalnya sholat subuh, gue nggak tahu zuhur itu nanti gue bakal Masih bisa masih sholat hidup nggak? apa enggak, masih bisa sholat apa enggak, nggak tahu. Makanya kita ubah mindset kita. Oke, saat ini gue subuh yang terakhir. Jadi seperti itu cuy. Nah, yang kedua, ini yang kenapa faktor yang bikin semangat berdakwah nih. Iya, benar. Yang kedua itu au ilmu yang tafa'u bi. Ini salah satunya. Ilmu yang bermanfaat disebarkan. Oh. Jadi ilmu yang misalnya aneh nih, punya ilmu, sedikit ilmunya.
kita sebarin ke Dicul, gue sebarin ke Dicul. Nah Dicul nanti ilmu yang disampaikan sama Ane nih disebarin lagi. Nah itu selama ilmu itu kesebar terus, nah itu pahala akan ngalir terus sama kita. Itu salah satunya yang bikin motivasi. Wah ini ladang amal juga itu buat kita. Dan yang ketiga, awaladin solih jadwallah, doa dari anak-anak yang soleh. Sekarang kita punya orang tua. Gimana caranya biar kita ketika orang tua kita sudah meninggal nanti, doa kita bakal dijawab sama Allah. Kita harus jadi anak yang soleh. Benar. Anak yang soleh ya, agar doa kita tuh cepet tuh dijabah sama Allah. Tanpa perantara lagi langsung dijabah sama Allah. Soalnya emang kalau misalnya orang kita juga ngerasain soalnya Fikri kan juga udah yatim. Saya juga. Jadi kita bertiga udah pernah ngalamin fase-fase itu. Itu. Jadi memang kalau misalnya emang pernah ngalamin kayak kita tuh memang sebagai anak cowok pastinya kan harus berdoain terus ya. Sama di atas. Betul. Seenggaknya paling enggak setiap kita habis sholat kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tujuin buat almarhum, buat almarhumah. Tujuin aja, insya Allah sampai. Makanya emang kalau di dunia ini sih Cul ya, orang sih menurut gue sih Fik ya banyak yang berbuat dosa tuh karena memang belum ada hukumannya, nggak real gitu kan, maksudnya belum ada di dunianya. Secara logika gitu, misalkan kalau kita nggak sholat, misalkan nih kalau kita nggak sholat kena tampar, nah itu kan kita nggak ngerasain. Nanti gitu ngerasainnya pas udah meninggal tuh ya. Makanya buat kalian nih sadar lah ya kan. Sebenarnya itu ada fase-fasenya. Iya, jadi misalnya kita kembali lagi sama orang tua. Jadi kalau misalnya kita udah gede, udah remaja, udah dewasa, udah baligh, itu selama kita bolong sholatnya, itu orang tua boleh main tangan. Oh gitu. Boleh kalau untuk menyuruh sholat gitu kalau nyuruh sholat, Pak nggak apa-apa. Iya. Asalkan kenapa? Itu kan buat kebaikan kita. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam kan. Gitu. Masa kewajiban yang nggak bisa dijalanin ya? Iya sih. Apalagi yang lain. Benar. Gitu kan. Laki-laki macam apa tuh? Jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Pertahanan itu. Nah, Ustaz, kita udah ini terus mau nanya lagi nih. Apa tuh? Misalnya ini kan kita kan di segmen ngupil nih, dan ngulik passion lo. Nah, kalau misalnya ini jatuhnya kan passion juga nih ya, maksudnya memang agama bukan passion, kewajiban sih sebenarnya harus memang ditekunin. Nah, misalkan lagi ada ceramah nih Ustaz, terus nggak dapat bayaran atau apa, itu ngerasa keberatan nggak? Jadi gini sebenarnya, ini nggak enak juga sebenarnya dibahas. Sekarang kita bahas di sini. Pasti semuanya pernah jadi kepanitiaan lah ya. Pernah ngundang artis lah ya. Pernah. Bareng kan kita waktu itu. Pernah ngundang penyanyi gitu. Pernah. Bayarannya berapa? Minimal. Itu paling 15 juta. 15 juta ya? 15 juta buat dunia weekend. Buat menghibur aja. Buat menghibur sesaat gitu kan. Terus kita tiba-tiba manggil Ustadz nih. Buat ceramah di rumah kita. Di acara kita. Terus tiba-tiba kita tahu Ustadznya ilmunya tinggi. Tapi kita tahu nggak ada pekerjaan lain. Di rumahnya ada keluarga. Di rumahnya punya anak. Dia ngerelain waktunya buat kita agar kita insyaf, agar kita ngelihat nih sebenarnya untuk ngelurusin kita lah nih ke jalan yang benar gitu. Terus tiba-tiba dia datang ceramah, nasihatin kita, ngebimbing kita, ngajarin Quran, ngajarin ngaji, gitu kan, tajwidnya dan lain-lain. Terus tiba-tiba pulang cuma ucapan terima kasih. Gitu. Ngerasa tersindir nih sekarang kita. Doi, nanti beli doi. Makanan doi. Nah, jadi bukannya faktor-faktor dan apa ya, gimana ya? Bukannya kita nuntut bayaran, bukannya pengen dihargain gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi sebenarnya. Kalau kita buat dunia aja bisa, kenapa yang buat akhirat enggak? Itu sih intinya. Ya saling pengertian aja sih. Gitu sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya gue jadi orang tua nih Cul, kita udah gini, prinsip gue nih, gue gak bakalan datengin guru bahasa Inggris, tapi yang bakal gue ngajarin guru Arab atau enggak guru ngaji. Mantap. Soalnya kenapa Cirebon? Kita umat Islam. Kitab kita bahasanya Arab. Kita nggak bisa bahasa Arab. Aduh. Gimana? Nah, kita nanti sebagai orang tua nih misalnya, walaupun yang lainnya juga penting, ya tapi jangan lupa pentingin akhirat, gitu kan?
istilahnya masa kita umur udah 20-an, 30-an, 40-an, Masa nggak bisa 50-an ngaji? nggak bisa Iya. itu kan sama aja Benar. nggak siapin amal kita nanti Benar. gitu kan. Lagi ketemu mertua kan Col, waduh, Wah. lu lagi sholat nih udah kawin, lu mimpin mertua lu ini jadi imam, waduh kalau nggak bisa baca Quran. Makanya saya kaku mah ya. Pergi lu sono. Pecat jadi Iya, makanya. Ya udah gitu sih, Tik. Nah, sekarang nih kan, misalnya tadi udah bahas passion tuh Cul. Kan dulu, sorry nih, dulu lu jurusannya apa kalau pas kuliah? Teknik. Teknik. Berarti lu emang rela tuh ya udah ninggalin pekerjaan, kan pasti kan menjanjikan banget tuh Cul kalau misalnya Iya. teknik, apalagi bisa dipertahankan. Oh dulu, Nah. dulu sempat jadi programmer sebenarnya. Programmer Oh. sebenarnya. Oh. Dari programmer, kebetulan seminggu sebelum almarhum meninggal resign keluar karena pengen fokus buat almarhum kan, Iya, benar. dakwah. Ah. Ternyata Allah berkehendak lain kan. Iya. Itu ya udah akhirnya sekarang jalanin aja. Alhamdulillah ya, sesuai dengan jalur hidup lah ya, Iya, insyaallah. aman gitu. Kita udah jadi yang ini nih, Tat. Apa tuh, apa Question apa, Col? Yang namanya question battle. Question. Mukanya harus ini ya, kayak nyeleneh gitu. Iya. Question battle. Question battle. Question battle lagi. Di question battle sini ada beberapa pertanyaan deh, pokoknya buat Ustadz Fikri ini nih ya. Coba, yaudah langsung aja sih kita kocok. Kocoknya nih. Kocok. Apa Ustadz Fikri yang kocok nih? Kocok yang benar tapi Ustadz ya. Iya, iya. Dosa lagi. Iya. Udah kita go aja ya. Iya. Cepat. Bermanuver loh. Pertanyaan pertama. Kita baca ya, di bulan Ramadan kadang masih banyak nih orang-orang yang berbuat maksiat, kriminal dan segalanya nih. Contohnya Tat, kayak misalkan hal kecil aja deh, masih nyepelin puasa gitu, kayak udahlah lapar gua, warteg aja lah. Gue pernah Cul nanya ke orang nih kan, kayak bukan nanya sih, diajakin kayak, "Bon, lu puasa nggak lu?" Katanya, "Puasa kok bukan." "Lu pernah puasa kan tapi waktu kecil?" "Pernah." "Ya udah, lu udah pernah puasa ngapain nih ikut gua ke warteg?" Astagfirullahaladzim. Parah banget itu. Masih ada yang nyepelin gitu kan. Datang-datang bawa nasi padang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kayak harus kita kasih tahu deh emang produser kita nih. Iya. Ada itu kayak sering buka Cul. Tadi gue bilang, waduh Doi, sini Doi datang gitu kan, ada Ustadz Fikri nih. Aduh, taruh deh gue, astagfirullahaladzim. Panas banget juga kan. Iya. Hampir udah warteg ya. Iya nih, contohnya kayak tadi Tat, lanjut ya. Kayak misalnya masih banyak orang yang berbuat kriminal, nyolong kah, dan warteg lah, terus kayak masih gibah. Kalau yang parah-parah nih masih banyak kita datang ke hotel lah, maksiat sama orang, bau mabukan. Itu gimana Tat? Itu kira-kira ganjarannya nanti di neraka tuh apa? Kita bahasnya seperti ini dulu nih. Dalam surat Al-Baqarah 183 itu menjelaskan, sudah jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, Itu udah jelas banget. wajib. Diwajibkan atas kamu berpuasa Puasa. seperti orang-orang yang terlebih dahulu. Nah. Yang dahulu tuh udah ngalamin. Iya. Gitu kan, itu udah kalau dari segi bahasa Indonesia udah jelas banget. Jelas banget. Diwajibkan. Nah, tapi Islam itu toleransinya tinggi. Kenapa? Misalnya kita sakit, misalnya kita dalam perjalanan, boleh nggak berpuasa? Asalkan diganti nanti. Ganti. Iya. Setelah bulan Ramadan kan. Nah, di sini kita lihat hubungan suami istri aja yang sudah sah, yang udah halal, itu pada saat kita berpuasa nggak boleh, haram. Oh iya, nggak boleh. Nah, ketika kita sedang berpuasa, Iya, benar-benar. itu sangat-sangat ini ya, yang halal aja udah haram, apalagi yang haram. Tapi Apalagi kalau lebih banget. Pas habis buka, Itu nggak apa-apa, Oh, habis buka nggak boleh, masalah. kan? Gitu. Tapi jangan habis buka, kan mau sholat. Oh iya benar. Tapi kalau bukanya dibatalin sama pakai kayak gitu gimana? Sebaiknya jangan. Hidup kita Jangan. kan dong, Iya, kan masih ada Isya, abis Makanya. Isya. Itu pengantin baru kali itu. Itu kayak pengantin baru tuh. Pengantin baru ya, belum kayak minum atau langsung kan buka puasanya pakai kayak gitu. Itu nggak boleh, jangan. Jangan, bukannya nggak boleh, Boleh, jangan tapi lah, jangan. jangan. Berarti emang dosa, berarti intinya tuh dosanya berkali lipat lah. Nah itu, Oh. tapi di Islam itu enaknya gini. Ketika kita niat untuk berbuat baik di Islam, itu kita udah dapat pahala tuh. Tapi kalau kita udah niat untuk berbuat jahat, kita ingin ke hotel, baru niat, Baru itu niat. belum dihitung sama Allah. Oh, belum dihitung. Belum dihitung. Tapi beda kalau kita udah niat, kita niat nih mau sedekah, tapi pas ngeliat dompet tinggal Habis. 5.000, 5.000. nggak jadi. Ah. Nah itu udah dicatat tuh niat berbuat baik kita tuh. Nah itu, jadi ngebedainnya kayak gitu. Tapi kalau udah ngelakuin, apalagi di bulan Ramadan, waduh,
diinjek-injek kan. Udah neraka paling basement tuh. Parah. Padahal kan bulan puasa kan, bulan puasa itu yang bagus tuh apa? Murajaah, muratal kan, baca Quran. Itikaf ini kan 10 malam terakhir. Iya. Kita apa ada malam qadar. Ya, baca Quran itu di bulan biasa itu alif udah 10 kebajikan. Tapi kalau bulan puasa dikali-kali lipat lagi sama Allah itu. Beda. Makanya kan hatamin Quran berapa yang target 3, 4, 5 yang belum bisa baca Quran sekali misalnya hatam, yang masih belum lancar baca Iqra. Cari lagi. Insyaallah. Ya intinya kalau maksiat atau berbuat kriminal di bulan puasa nih, berbuat dosa lah itu tuh jangan, soalnya nanti dikali 2 kali lipat dosanya tuh, ya kan. Nerakanya apa tadi Cul? Neraka paling basement ya Paling pokoknya. basement. Iya, jangan pokoknya. Yaudah saat ini kita balik ke pertanyaan selanjutnya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langsung Cul, ini supaya seru aja kalau Iya, gini, iya. supaya Biar ada aktif kita lucu, saya iya. bacotnya. Rapi banget buatan lu. Oh iyalah. Jago lu kayak. Apanya tuh yang dibuat-buatin? Pertanyaan kedua itu adalah apa sih tips supaya kita terhindar dari corona tapi dari sudut pandang agama? Ya. Apakah ada doa-doa khusus gitu? Terus ada nggak sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari corona ini? Doanya ada sebenarnya. Doanya ada tuh. Ini doanya. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam. Nah, masih ada tuh selanjutnya. Oh, iya, masih ada Tapi tuh. lupa gua. Manusia aja. Nah, jadi itu artinya itu ya Allah, lindungilah kami dari segala penyakit. Penyakitnya apa? Lepra, Oh. terus penyakit gila, terus juga penyakit, istilahnya penyakit-penyakit yang membahayakan buat manusia, Yang berat lah. yang berat. Nah, terus apa sih di dalam Islam tuh, apalagi pada saat sekarang bulan Ramadan kan? Terus tiba-tiba sekarang kita dilanda pandemi corona. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya sebenarnya luar biasa buat umat Islam sebenarnya. Apalagi kita di lockdown nih misalnya. Kita berada di rumah terus. Nah, itu hikmah buat kita bisa fokus beribadah. Oh iya benar. Ya kan? Itu hikmahnya sebenarnya salah satunya ya. Dan juga sebenarnya memang jodoh, kematian, rezeki Allah yang ngatur. Iya, Ya kan? benar-benar. Betul kan? Terus kenapa maksudnya itu hubungan sama itu? Kita tahu walaupun kita kuat, masih muda, masih gagah, tapi jangan sombong. Iya. Gitu. Kenapa maksudnya? Kita itu harus ikhtiar agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Apa ikhtiar itu? Kita berusaha. Nggak mungkin kita cuma doa. Iya, Misalnya kita mau dapat uang, cuma doa doang sampai lu mati bakal datang itu uang. Iya. Betul ya? Kalau nggak Ada kerja, usahanya. ada usaha. Nah, sama aja ketika ngadapin Virus corona. Iya. Misalnya lu nggak mau ketularan tapi lu jalan-jalan terus kemana-mana ke mall gitu, juga belanja. dapat juga tuh Dapat kena ya. juga itu kena ketularan. Ya, Benar-benar. makanya kita harus di rumah aja, hashtag di rumah aja gitu kan. Tapi Kayak kalau gitu. ini Ustaz kayak ada himbauan nggak boleh sholat itu, kita dosa nggak sih? Kayak misalkan ada terus juga banyak orang yang takut di rumah aja nih tapi takut kehilangan rezekinya gitu. Emang itu banyak orang yang beranggapan kayak gitu, tapi menurut gua sih emang lu udah ngatur lu di rumah aja supaya lu silaturahim sama keluarga lu gitu. Mungkin Ustaz ya nanti rezeki mah Kalau yang ngatur. kalau yang ngatur. Jadi Coba kalau menurut Ustaz gimana? Jadi ini pernah terjadi waktu itu di masa Nabi Muhammad SAW. Iya Ustaz. Jadi pada saat itu ada sebuah wabah itu. Udah Nabi langsung jangan dekati wabah itu. Pergi dari wabah itu. Maksudnya di situ udah paham kan? Iya. Jadi jangan sampai kita malah nantangin Benar. sama wabah itu, malah nyamperin gitu. Udah dilarang kumpul kebo gitu. Iya. Kenapa? Maksudnya biar kita nggak gampang ketularan. Iya. Gitu kan. Ini masih dilakuin. Ya, udah. Gimana sih gitu kan? Ini udah ada hadisnya sahih. Ah. Gitu kan. Dan juga apalagi pada saat kita ada yang nanya nih Jumatan, nggak di masjid, Iya. gitu kan, diganti sama sholat zuhur. Kenapa sih, boleh nggak sih kayak gitu? Kita udah 3 kali, gimana nih Tat? Gitu kan? Iya. Itu dari hadis yang tadi aja udah jelas. Maksudnya apa? Kita harus menghindari tempat-tempat ramai. Iya. Kan namanya kita harus ikhtiar. Ini ikhtiar kita agar kita tidak tertular. Benar. Kita tidak merugikan orang lain. Ah. Tapi bukan berarti diberikan kelonggaran kita malah nggak sholat. Iya. Ganti sama sholat zuhur di rumah.
gitu. Berarti memang intinya ya kalau misalnya memang lagi ada pandemi seperti ini udah ya nggak kena dosa lah ya Ustaz ya. Ya insya Allah. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak, malah kita saling ngejaga kan. Iya sih benar. Terus Saling ngejaga. rezeki juga insya Allah ya. Rezeki juga. Ya walaupun sekarang banyak yang kena PHK, Iya. yang kena imbasnya, usaha nggak lancar. Apalagi juga jadwal ceramah dibatalin. Iya. Curhat ya. Ya insya Allah lah, Allah yang ganti. Udah pasrah aja sama Allah lah. Insya Allah ada aja nanti gitu kan. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya sih yang pertanyaan inti udah keluar nih coba dua ini nih. Yang pertanyaan ketiga ini, kalau dari kecil kan emang sering dikasih tahu nih sama orang tua nih, statementnya kayak gini kan. Emang bener, Tat, kalau misalkan bulan Ramadan ini hantu-hantu setan-setan malah digembok. Bener gak sih? Buktinya masih banyak nih hantu-hantu yang ngajakin batal. Iya, tuh hantu kayak gimana sih sebenarnya? Hantu berwujud manusia. Itu gimana statement itu gimana tuh menurut Ustaz nih? Kalau misalnya hantu digembok pada bulan puasa. Nah, jadi ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Setan, jin, digembok, dirantai tuh sama Allah tuh. Kita. Tapi balik lagi sama kita masih punya hawa nafsu. Oh. Iya nggak? Iseng-iseng buka HP, bingung mau ngapain. Nggak tahu buka situs. Iya. Nah, itu apa? Dari hawa nafsu kita. Balik lagi ke hawa nafsu kita sebenarnya. Walaupun kita udah bener emang setan tuh digembok. Tapi kalau kita nggak bisa nahan hawa nafsu kita sendiri, Benar. ya kan? Kebuka itu ya. Apalagi yang mau batal gitu kan? Karena emang musuh terbesar bagi hidup kita kan hawa nafsu. Kalau kita udah mengatasi hawa nafsu, insya Allah semuanya lancar. Udah bisa semuanya lah istilahnya, ya bisa dilewatin semuanya kalau hawa nafsu tadi. Ya intinya berarti udah digembok cuma ada hawa nafsu nih. Nafsu yang bahaya nih, emang bahaya banget ya. Bahaya banget. Lu naik motor kan, tuh mana tuh buat Cul, lu pasti sering juga kan kayak gitu. Apa tuh? Kalau naik motor itu ada cewek-cewek yang agak kebuka gitu sih, udah tahan nih. Lu tuh anjing kayak Nengok ya, itu emang alamiah. Alamiah itu ya. Iya. Jangan sampai lah kita. Contoh kecilnya, misalnya kita lagi di jalan, macet kondisinya, kita disuruh nahan emosi, belum ada minum di dalam mobil, belum ada makanan, ngakson, woi monyet cepetan, itu udah nggak ini ya? Iya sih benar. Nggak batal sih sebenarnya, tapi pahalanya tuh kurang gitu, nggak sempurna gitu. Sempurna bahasanya ya. Tahan gitu emosi. Jadi semuanya balik lagi sama diri kita sama hawa nafsu. Pokoknya jangan sampai main Mobile Legends dan lu kalau lagi puasa. Betul. Bahaya ya kan, Cul? Bahaya. Apalagi yang noob gitu. Udah deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Cul. Udah dua lagi nih, guys. Di sini pertanyaannya cukup ini sih, keren juga. Kira-kira Ustadz mau nggak kalau punya istri 2? Yang udah-udah kan banyak yang terjadi tuh. Yang keren kan begitu nih. Duit udah ada, apa hasilnya pengen 2. Itu gimana tuh Ustadz kira-kira itu? Kalau dari kita misalnya nih, kalau kata orang-orang dulu satu aja kagak habis, gitu kan? Iya. Satu aja kagak habis. Tapi dari persepsi Islam gimana? Boleh. 1, 2, 3, 4. Tangan. Asalkan mampu berbuat adil. Adil dalam menafkahi, kasih sayang jasmani, gitu, rohani, ya kan, kebutuhan biologisnya. Kalau kita mampu silahkan. Ya, tapi sekarang kan yang udah banyak tukang ojek tiba-tiba istrinya 3. Pusing kepala akhir bulan kan. Gimana 3 istri? Ngojek cuma dapat 30.000 kali 30, 900.000 bagi 3, 300.000 sebulan. Makanya aduh yang pasti aja lah ya. Ya pokoknya sesuai kemampuan, asalkan bisa adil, bisa nafkahin, bisa kasih sayang kita nggak kebagi-bagi, adil lah intinya. Pokoknya gitu. Silakan. Yang udah-udah mah kalau di Indonesia kan punya istri muda, istri tua, yang tua ditinggalin. Nah, itu yang salah kan. Padahal yang tua dari susah, muda kaya tinggalin. Intinya gimana nih? Mau apa enggak? Intinya lelaki sih. Gitu loh. Kalau gua sih kalau gua cukup ya, ya udah. kalau satu cukup, alhamdulillah insyaallah. Jadi kalau Satu aja. Tapi kalau belum cukup nambah. Oke, pertanyaan terakhir nih, Tas. Last question. Agak panas nih. Panas nih. Emang agak-agak menyeramkan nih pertanyaan terakhir. Oke, kita yang pertanyaan terakhir. Nih buat kalian nih. Ini tips and trick juga sebenarnya kita tanya ke Ustaz Fikri langsung. Cara ngelobi cewek, cara ngedeketin cewek supaya nggak dosa tuh gimana? Iya kan. Yang udah-udah kalau di Indonesia nih apalagi ABG nih kan banyak banget yang
lobby cewek tuh asal-asalan gitu. Itu udah dosa banget kan, apalagi kalau kita dalam Islam nih, kita ngeliat cewek aja tuh udah bisa dosa ya kan, kayak ngomong gitu. Zina mata ya kan? Zina mulut. Lihat ke situ. Iya. Kita salah nggak melihat mata, ngeliat ke bawah dikit, lagi. Dosa lagi, itu lebih dosa malah. Iya kan gitu, itu gimana tuh caranya? Tips and triknya ya. Iya. Kalau udah seumuran kita lah, kita udah mikirnya ke ngehalalin anak orang, ya. benar. Ngehalalin anak orang. Caranya gimana yang baiknya? Di dalam Islam tuh ada ta'aruf. Gimana caranya? Datengin tuh rumah perempuan. Tuh, jadi misalnya ketemu cewek nih, lu suka Cul, bilang alamat tuh di mana? Nanti malam gue pengen datang ke orang tua lu. Ngapain? Ngamar sama orang. Buset, tegas banget gitu. Kenapa maksudnya? Itu Nah, laki lah itu Oh. baru laki. Kenapa? Kita jaga tuh perempuan. Dan masa kita, istilahnya kita punya adik, punya ibu. Tapi nggak bisa ketemu gitu nonton. Jadi gini, jangan. Kalau kita itu bukan muhrim ya. Oh iya. Bukan muhrim. Misalnya nonton nih, nonton balik lagi hawa nafsu. Iya sih, Nonton benar. berduaan doang. Oh. Gelap. Nyeting. Pikiran udah kemana-mana. Iya benar. Lama nyenggol. Ya. Lama-lama. Iya kan? Ini yang bahaya kan? Bener-bener. Nah itu salah satunya kan. Bahaya. Kenapa dalam Islam tuh indah? Hmm. Dalam Islam indah itu kita mengenal perempuan, ingin menikah perempuan melewati ta'aruf. Gimana caranya? Itu salah satu ya, datangin tuh orang tua. Misalnya jauh itu perempuannya, tuker tuh dia data CV. Oh. Gitu. CV kita kayak gimana sih? Ini loh gue kuliah di sini kerjaan ini, orang tua ini, latar belakang kayak gini. Tukeran sama ceweknya. Tapi chat-chatan nggak sih? Boleh? Chat-chatan selama itu nggak melanggar, nggak melebihi batas, silahkan. Maksudnya dalam tahapan buat misalnya nanya nih, ini kebutuhannya nyiap istilahnya untuk persiapan lah, gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Asalkan nggak melebihi batas lah intinya. Kayak biasa aja. Ya, lu chatnya sekedar nanya ya. Nah, sekedar aja. Sedang apa di kau? Nggak usah gitu. Oh, gitu. Lagi Langsung apa? langsung. Lama-lama meningkat tuh. Meningkat. Jalan Video call. video call aja. Video call, udah. Nah, itu udah mulai. Buka gitu. dong ya. Parah. Buka tuh buka puasa bersama. Iya. Soalnya ya bener tuh kalau bisa ta'aruf kan memang ya itu udah keindahan Allah. Ya, Udah Allah Islam lah ya, bisa. udah Jadi, indah banget lah. Soalnya kalau misalnya yang gue tahu sih ya karena kalau misalnya memang lu pacaran surawan sama orang gitu memang nanti pas nikah tuh yang udah nggak asik kan. Iya. Kayak soalnya aduh udah bosen. Soalnya Dico pernah cerita kalau aduh gue habis lawan orang nih udah bosen gue. Itu tapi zaman dulu, dulu misalnya dulu. Kan Sekarang, misalnya dulu ngelakuin nih, tobat sekarang. Benar, Manusia maksudnya. itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu tidak luput dari dosa. Gitu. Selagi ada waktu. Ah, betul. Misalnya kita punya nikmat nih, nikmat melihat, kita dikasih nikmat buat bisa menggenggam apa. Itu ada hadisnya tuh. Oh. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ketika kita punya nikmat, dikasih nikmat sama Allah. Ini yang apalagi zaman-zaman corona kayak gini ya. Ya. Ini nyerempet-nyerempet kayak yang tadi nih biar jelas, apalagi pertanyaan terakhir ya. Dalam corona ini kita punya nikmat rezeki, dikasih nikmat sama Allah, dikasih rezeki. Rezekinya nggak lebih gede, misalnya cuma 1 juta, 2 Iya. juta, 3 juta, lebih kecil pendapatannya. Iya. Tapi kita nggak bersyukur sama Allah, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Nah itu artinya yang tadi, kita punya nikmat mata melihat, menggenggam, jalan kaki. Ketika kaki kita melangkah ke tempat yang tidak seharusnya, ke diskotik, tangan buat menyolong, buat korupsi. Nah itu nanti diazab tuh sama Allah tuh, dengan azab yang sangat pedih. Tapi kalau misalnya kita mensyukuri nikmat sehat kita, nikmat rezeki kita, maka Allah akan menambah nikmat itu. Intinya sih ya be grateful what you have aja sih. Which is gue juga setuju banget sih sama pembicaraan yang tadi. Iya, Keren. Tapi kalau misalkan Boni suka ngajak gue nih, misalkan, Cul main yuk gitu. Ini ada ceweknya nih gitu. Kan berarti itu ke arah zina-zina juga kan ya? Jadi gini sebenarnya ya. Enggak lah. Kalau misalnya emang sebenarnya bukan murim gitu. Kalau bercandanya sekarang sebenarnya bukan sebetulnya salah laki-laki sebenarnya. Ini harus ditekanin juga. Maksudnya yang perempuan kenapa? Perempuan udah jelas. Dalam Islam itu harus diwajibkan memakai jilbab. Jilbab. Iya. Kenapa? Tertutup lah. Kenapa pakai jilbab? Nanti itu Nabi pernah Isra Mi'raj ke atas. Nabi keliling, ada orang yang rambutnya, perempuan yang rambutnya digantung di atas pohon, jambak gitu. Kenapa di dunia dinasihatin pakai jilbab nggak mau, nggak menutup auratnya? Itu kan sekarang kejadiannya apa? Punya pakaian perempuan, Iya. sekwil dah.
sekitar wilayah dada. Oh. Ya kan? Bener. Yang bawahnya bupati. Apa tuh? Buka paha tinggi-tinggi. Kita naik angkot. Kita lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Tapi kita pikirin rezeki ini. Alhamdulillah. Kenapa? Salah siapa? Salah. Perempuannya Bener, juga. bener. Tapi laki-laki juga salah, nggak nahan nafsu. Nah, itu juga yang akan meningkatkan tingkat kriminalitas juga. Nah, itu Kan sebenarnya. pemerkosaan. Makanya apalagi kalau misalnya kalau kecelakaan juga kan, kayak tadi di supir angkot tuh, kalau misalnya ada yang spill itu kan, takutnya kecelakaan kan. Nah. Supir angkotnya nggak konsen jadinya. Betul. Gitu. Iya salah. Ya udah deh, gitu aja sih, mungkin cukup. Ya, semoga apa yang tadi kita bicarain ini bermanfaat buat kalian semua. Memang kalau misalkan ada positifnya, ya kan datang dari Allah. Kalau memang dari negatifnya dari siapa tuh? Dari kita ya. Kita. Dari hawa nafsu kita. Karena segini. Nah terus juga kita wawancaranya juga sesuai prosedur penanganan COVID ya. Jadi kita tetap safety. Sebelum wawancarin udah ya Semprot nih. semprot, Semuanya. disinfektan apa semua, pakai hand sanitizer. Mungkin masker nggak pakai karena memang kita udah safety banget cuy. Ya, insya Allah. Insya Allah. Soalnya tadi dari kita bertiga udah dicek kesehatannya, juga ada tim dari ini kan juga udah ngecek kalau memang kita nih ya nggak terkena ini lah. Pokoknya aman lah ya. Intinya gitu. Terus buat teman-teman yang sekiranya ingin tahu lebih dekat si Ustadz Fikri ini, bisa langsung di follow Instagramnya di Fikri Syahrulsyah. Fikri Fikri Syahrulsyah. Syahrulsyah. Oke, ada Jadi oke. boleh ini ya. Fikri Syahrulsyah. Oke, kami dari segenap tim Kanehut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sadis. Udah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.